karena ada gangguan jaringan tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melihat bagian-bagian yang menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mempelajari, ya, bersama-sama menyimak apa yang kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, ya, bagaimana nabi-nabi Perjanjian Lama sampai kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang berhadapan dengan umatnya Israel, bagaimana mereka menunjukkan, terlebih lagi Yesus Kristus Tuhan kita ketika memanggil umatnya Israel dengan penuh kelemah lembutan, dan firman-Nya lah yang terus mengubahkan hati orang-orang yang mendengarkan supaya selaras dengan kehendak Tuhan, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hati setiap orang yang menyambut kebenaran firman Tuhan diberikan kekuatan supaya diubahkan menjadi orang-orang yang selalu mengalami kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, dengan demikian dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan bisa memberikan keteladanan kepada orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita lihat, ya, bagaimana Musa yang dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya, tetapi karena situasi yang terus-menerus menyulitkan, ya, kepemimpinannya dari orang-orang yang sulit, orang-orang yang bahkan hatinya jahat, orang-orang Israel yang selalu ingin bertengkar dengan Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa, ya, Musa pun akhirnya, ya, mengalami kegagalan karena lingkungan di sekitarnya, karena orang-orang yang bersama-sama dengan dia tidak sehati sepikir dengannya. Berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan kita, sekalipun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu memancing kemarahan daripada Yesus Kristus, ya, memprovokasi, ya, selalu merusak suasana, ya, dan menolak perkataan-perkataan Yesus Kristus, membantahnya, mencobai Yesus Kristus, dan banyak hal yang dilakukan untuk menunjukkan keraguan dan bahkan kejahatan hati dan pikiran mereka, sehingga kita lihat betapa kasarnya, ya, sikap dari orang-orang yang menolak perkataan-perkataan Yesus Kristus. Padahal saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada mereka, kepada umatnya Israel, supaya mereka dipenuhi dengan segala janji Tuhan. Dengan demikian mereka dilepaskan dari segala penderitaan dan dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari, ya, penjajahan yang pada saat itu dilakukan oleh bangsa lain, bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi, ya, orang yang paling sempurna, amin, orang yang paling sempurna, ya, kita lihat adalah Yesus Kristus menunjukkan hatinya yang selalu lemah lembut menghadapi segala kritikan, menghadapi segala protes, menghadapi segala ancaman, dan menghadapi, ya, segala hinaan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Israel. Dan Yesus berhasil, ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus sukses menghadapi para pengkritiknya, menghadapi
orang-orang yang membencinya, karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah dia memberikan memanggil murid-muridnya supaya mengikuti apa yang dikatakannya dan memikul beban, yaitu bagaimana orang-orang Israel harus menghidupi perintah-perintah Tuhan Yesus, melakukan hukum Taurat, tetapi Yesus sendirilah yang memampukan mereka untuk tetap setia kepadanya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat kalau yang tadi kita pahami sebagai bagian dari masa di mana sebelum Yesus Kristus disalibkan, semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku secara konsisten kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebelum dia disalibkan memberikan contoh keteladanan yang besar kepada umatnya Israel supaya mereka bisa menjadi pembawa damai di bumi, karena Yesus menjanjikan, Allah menjanjikan kepada umat Israel, berbahagialah mereka yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan mempunyai bumi, akan mewarisi bumi. Dan tentu kita tahu itu Bapak Ibu Saudara akan dialami oleh orang Israel sesudah perjanjian baru diterapkan, sesudah prinsip-prinsip kerajaan sorga di masa yang akan datang, bukan sekarang tapi di masa yang akan datang, pada masa Yesus, pada saat Yesus Kristus datang ke bumi ini, di kedatangannya yang kedua kali di bumi, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus Kristus di awan-awan adalah kedatangan rahasia untuk menjemput kita, sedangkan kedatangannya yang kedua kali kepada bangsa Israel adalah di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kebenaran kehidupan perjanjian baru itu belum diterapkan kepada umatnya Israel, maka saudara-saudaraku, berkat pertolongan daripada Roh Kudus kepada kita saat ini, saudara-saudaraku, di masa kasih karunia Allah saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun diberikan berkat karunia Allah untuk bisa hidup berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus kepada kita melalui firman-Nya. Maka saudara-saudara dan saya akan tetap bisa hidup di dalam pengendalian kuasa daripada Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan. Kalau situasi yang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, yang menyenangkan, dengan mudah itu bisa kita jalani. Tapi bagaimana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, dan kesulitan itu datang dari orang-orang yang dekat dengan diri kita. Kalau mungkin dengan orang yang jauh, bisa gampang kita lupakan saja. Orang-orang yang tidak terikat dengan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, perkataan-perkataan yang menyakitkan, atau hinaan, cacian, dan sebagainya, fitnahan, dan seterusnya, kalau itu datang daripada orang jauh, Bapak Ibu Saudara, kita dengan mudah melupakannya, saudara-saudaraku. Tetapi bagaimana kalau hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita terpancing untuk membalas kejahatan atau hal-hal yang bisa menyinggung perasaan kita datang dari orang yang dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi saudara-saudara kita, dan bagaimana kita tetap bersikap teguh
dan bersikap tegas terhadap setiap kebenaran untuk bisa memperlihatkan bahwa kita tidak bergantung kepada penilaian orang lain, tetapi kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga, saudaraku, Yesus Kristus berfirman lagi setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, saudaraku, dan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, mengalahkan penguasa-penguasa di udara, mengalahkan kuasa iblis. Maka saudara, Yesus Kristus yang mengatakan, aku yang adalah pribadi yang lemah lembut dan memanggil semua orang yang berbeban berat supaya datang kepadanya, dan Yesus memberikan kelegaan. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sekaranglah saudara-saudaraku, kita menerima kasih karunia Allah yang melegakan hati kita secara sempurna di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara dan saya dapat menerima melalui wahyu rahasia yang disampaikan Yesus Kristus dari sorga, dari tempat kemuliaannya, melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus. Maka pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sangat penting bagi kita. Karena itu adalah merupakan pelayanan sorgawi, pelayanan rahasia yang dibukakan atas kemenangan Kristus atas kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga saudara-saudara dan saya bisa tetap kita semuanya dimampukan untuk melewati hari-hari yang sulit di dalam kehidupan kita dengan tetap bersandar kepada kuat kasih karunia-Nya. Nah, karena itu saudaraku, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, kita akan bersama-sama membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-10, saudaraku, bagaimana kita melihat dan membaca nasihat daripada Rasul Paulus kepada kita, saudara, dikala kita menghadapi kesulitan, menghadapi saudara-saudara kita sendiri yang bisa menyulitkan dan bisa membuat perpecahan, tetapi saudara-saudaraku, kita tidak harus mengalami itu, karena kasih karunia Allah dapat melembutkan hati kita satu dengan yang lain, untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita tetap berdiri teguh di dalam setiap pelayanan kita, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 10, 2 Korintus pasal 10, saya akan membaca dari ayat 1. Judul perikopnya di situ dikatakan dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, sikap Paulus. Sikap Paulus terhadap apa dan bagaimana? Kita baca, Bapak Ibu Saudara. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu dilandasi oleh keyakinan yang kuat. Rasul Paulus mendasarkan nasihatnya kepada jemaat, khususnya kita lihat di sini jemaat Korintus, karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus adalah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang sudah pasti diselamatkan, tetapi dalam praktek kehidupan mereka, saudaraku, banyak kali orang-orang Korintus ini, maksud saya, jemaat Korintus ini menyakiti hati Tuhan,
dan tidak memberikan contoh keteladanan terhadap sesama mereka, tetapi memberikan banyak batu sandungan. Nah, karena itu Paulus menasehati mereka, saudara-saudaraku, ya, dan Paulus ya di dalam suratnya yang pertama menjawab semua persoalan yang diajukan kepada Paulus. Paulus menjawabnya dengan ya setiap kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itulah yang bisa membebaskan mereka dari masalah-masalah persoalan mereka, baik masalah pribadi mereka antar sesama dengan saudara seiman, dan masalah-masalah mereka juga terhadap orang-orang luar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberikan nasihat kepada mereka mendasarkan peringatannya ya di atas kebenaran, yaitu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada tempat keluasan hati yang dapat kita temukan ya dikala kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita ini, selain daripada kita menemukan kasih Kristus, di dalam kasih Kristus yang lemah lembut dan ramah, yang selalu menyambut kita, menyambut doa kita dan permohonan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus Kristus yang selalu bersedia mendengarkan doa-doa kita ya dan keluhan kita, maka kita harus mendasarkan akan iman kita kepada kelemah lembutan dan keramahan daripada Yesus Kristus. Kita tidak semata-mata, Bapak Ibu Saudara, hanya mengandalkan pikiran kita dan berpaut dan selalu fokus kepada keadaan yang sulit ya, tetapi kita harus melihat bahwa ada jalan keluar, ada solusi yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita atas segala masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus katakan di ayat 2, aku minta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa ya. Paulus tidak menyangkal bahwa di dalam kehidupan ini, saudaraku, tidaklah ya kehidupan yang selalu mudah dijalani. Ya, kehidupan ini adalah nyata, bahwa persoalan-persoalan itu nyata, sehingga kita harus memperlengkapi diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ibarat dikatakan di sini bahwa di ayatnya yang ke-4 itu, saudaraku, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini di dunia ini kita adalah merupakan tempat kita untuk berjuang, bukan untuk santai-santai atau menjadi lalai dengan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus selalu tersadar ya bahwa ini adalah kehidupan di mana peperangan rohani. Selalu kita sadar kita sedang menjalankan ya visi misi daripada Tuhan untuk membawa terang kebenaran Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini, untuk bisa membawa kemenangan. Amin. Ya, Paulus katakan bahwa kita dikatakan kita mempunyai perlengkapan ya kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng ya, yaitu kesombongan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah hidup ini adalah sebuah perjuangan yang
berat, perjuangan yang keras, dan perjuangan yang panjang. Tapi di sini kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk mengandalkan, menggunakan senjata rohani. Dalam perjuangan ini, Allah mau kita supaya menghidupi kebenaran firman-Nya, supaya kemenangan di dalam Kristus Yesus, kemuliaannya selalu menyertai dan membawa kita kepada seluruh sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini Paulus itu bukan menghadapi sedikit persoalan, Bapak Ibu Saudara. Masalah itu datang dari mana saja, bahkan dari jemaat yang dilayaninya dengan tulus hati. Jemaat di mana dia berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, berjuang mati-matian untuk melayani jemaat Korintus diantaranya, tapi tidak selalu berbanding lurus. Kebaikan Tuhan yang diberikan, kebaikan Tuhan yang ditunjukkan kepada mereka, perjuangan, kerelaan hati, kelemah lembutan, keramah tamahan, kasih yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, dengan memberitakan terus kabar baik dari Tuhan Yesus kepada jemaat Korintus ini. Saudaraku, tidak selalu berbanding lurus dengan sikap mereka menghormati Paulus, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Musa. Saudaraku, meskipun Musa adalah yang lemah lembut hatinya, tapi selalu hidup karena dia hidup di dalam lingkungan yang sangat keras di antara saudara-saudaranya orang-orang Israel yang keras tengkuk dikatakan. Orang Israel yang selalu cenderung mengkritik pemimpinnya, yang selalu mengkritik Musa, yang menunjukkan kepada mereka kebenaran tujuan Allah untuk mereka taati, tetapi mereka selalu salah paham, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan kasih Allah, dan mereka selalu mempertahankan ego mereka, selalu mempertahankan egoisme mereka, dan itu menyebabkan kita sudah lihat orang-orang Israel banyak mengalami hukuman dari Allah, dan itu sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saudaraku, di dalam kasih karunia Allah, di bawah pengendalian daripada kasih karunia Allah, pengenalan kita akan kasih Allah di dalam Kristus Yesus, apakah kita tidak dapat belajar lebih banyak dari orang Israel, Bapak Ibu Saudara? Tentunya. Karena saat ini, saudaraku, kita mempunyai sumber informasi, sumber pengetahuan yang lebih lengkap dari semua zaman, Bapak Ibu Saudaraku. Kita saat ini mempunyai kebenaran firman Allah, saudaraku, di mana selalu dinyatakan bahwa kita hidup di dalam kemenangan Kristus, mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan yang selalu mengajar kita, memperlengkapi kita bagaimana kita hidup bersikap dengan layak di hadapan Tuhan, dan selalu menjaga kekudusan Allah, kekudusan Kristus di dalam setiap perkataan-perkataan kita, dan di dalam setiap sikap pelayanan kita, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengetahuan, pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya, menaklukkannya kepada Kristus, dan diperhadapkan semuanya kepada keadilan Allah, kepada keadilan Kristus yang dinyatakan di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus dipertimbangkan oleh semua orang dari diri kita, dan kita bentangkan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan
di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Paulus mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara yang mengendalikan pikiran manusia melalui pengajaran-pengajaran yang sesat, yang keliru, melalui perkataan-perkataan yang menyesatkan itu sendiri. Karena itu saudaraku, ya hal yang sangat luar biasa Paulus katakan di ayatnya yang ke-7 ini, tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau kaku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia meskipun disalahpahami, disalah mengerti oleh orang-orang yang terdekat dengan Paulus, yaitu jemaat yang dilayaninya, Bapak Ibu Saudaraku, seolah-olah Paulus ingin mengambil keuntungan bagi pribadinya, bagi dirinya, ya. Dan jemaat Korintus ini atas provokasi daripada, ya, orang-orang pengajar-pengajar palsu itu, sehingga ya mereka juga berbalik menyerang Rasul Paulus yang tidak bersalah. Ya, bahkan Paulus yang sangat mengasihi dan yang menyerahkan hidupnya untuk melayani mereka. Bapak Ibu Saudara, toh juga Paulus tidak luput dari kekeliruan daripada jemaat yang dilayaninya, saudaraku. Sehingga kita lihat di sini bahwa jemaat Korintus menuduh Paulus itu ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, Paulus dikatakan berpura-pura melayani mereka karena Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak memiliki kekayaan harta benda, tidak memiliki kemakmuran secara finansial, sedangkan jemaat Korintus ini mungkin mereka mempunyai segala sesuatu secara duniawi, lalu mereka berpikir dan mencurigai bahwa Rasul Paulus ini ingin mengambil kesempatan untuk mengambil harta benda mereka. Paulus katakan tidak, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Dia, Rasul Paulus mengatakan, aku telah belajar, ya, aku telah belajar mencukupkan diri. Ya, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan di dalam segala situasi. Paulus katakan, aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Karena apa mencukupkan diri? Karena kasih karunia Allah cukup bagiku, kata Rasul Paulus. Amin. Dia tidak bergantung kepada belas kasihan manusia. Dia tidak bergantung kepada ya penilaian orang lain. Ya, Rasul Paulus di dalam pelayanannya benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena itu saudaraku, ya, dia menjadi contoh teladan ya bagi kita. Di zaman kasih karunia ini, kita perlu banyak belajar siapa itu Paulus dan mengapa Tuhan mengangkat dia menjadi rasul untuk kita bangsa lain. Karena di dalam diri dan melalui Rasul Paulus, Tuhan Yesus yang dipermuliakan di dalam surga, yang menyatakan kebenarannya, kebenaran Allah yang sempurna, yaitu tentang kuasa salib Kristus yang mematahkan segala siasat daripada pikiran yang duniawi, pikiran yang sesat dari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini Paulus mengatakan kalau dia menerima kuasa dari Allah, dia menerima kemampuan ya dari yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan dipermuliakan di dalam surga. Saudaraku, bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk membanggakan dirinya sendiri, tetapi semuanya itu adalah untuk membangun, dikatakan membangun jemaat, ya, membangun iman dan membangkitkan semangat daripada orang lain
dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Ya, dalam hal ini kata Rasul Paulus, aku tidak akan mendapat malu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya apa yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Ya, Paulus katakan dia sudah menjadi juara Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sudah sampai ke garis finish. Sekarang bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah hakim yang adil. Paulus katakan, dia tahu persis Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak tinggal diam di dalam penderitaannya, di dalam kesulitannya, ya, di dalam kesusahannya. Bapak Ibu Saudaraku, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kepadanya kekuatan dan hikmat surgawi supaya dia tidak jatuh kepada dunia ini, dan dia tidak mempermalukan Tuhan, dan dia menjaga nama baik Kristus, dan semuanya itu adalah karena kasih karunia Allah yang terus menguatkannya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu di ayat 9, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang, surat-suratnya, surat-surat Rasul Paulus ada 13, ya, surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, ya, dikatakan bahwa sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Itu penilaian orang lain kepada Rasul Paulus karena dia, ya, sangat mengasihi semua orang, dan dia tidak mau ada yang jatuh, dan dia tidak mau ada yang tersandung. Ya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu menjaga perkataan-perkataannya. Dia tidak asal nyeplak. Kata orang Bapak Ibu Saudaraku zaman sekarang ini, dia tidak asbun, dia tidak asal bunyi, tapi dia berpikir dulu Bapak Ibu Saudaraku sebelum mengatakan sesuatu, apakah kata-katanya itu membangun orang lain, ya, atau meruntuhkan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, dia menjaga apa yang dikatakannya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 11 dikatakan, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami, Rasul Paulus katakan, bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Paulus katakan kami adalah orang yang tetap konsisten, bersandar kepada kuat kasih karunia Allah, menghadapi segala kesulitan apapun persoalan. Paulus katakan bahwa kasih Kristus yang lemah lembut itulah yang menjadi andalannya. Ya, menghadapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara, dia menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil dan akan menyatakan kebaikannya kepada setiap orang percaya, pada setiap orang yang selalu mengandalkan kasih karunia Kristus dalam kehidupannya. Ada pembelaan dari Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Dikala kita menghadapi masalah yang berat pun dalam kehidupan kita ini, ada kasih Kristus yang melembutkan hati kita untuk menghadapi semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi lebih didewasakan dalam iman. Amin. Bapak Saudaraku, didewasakan dalam iman, dan bagaimana kita, ya, satu dengan yang lain bisa tetap saling mendoakan. Bapak Ibu Saudaraku, saling mendukung kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami terus-menerus diajar dan berkelanjutan akan ketaatan, kemurahan hati Tuhan yang selalu dinyatakan, dikaruniakan kepada kami semua, dan membukakan hati dan pikiran kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, menyambut setiap kebenaran firman-Mu untuk mengisi hati kami, supaya pikiran kami tidak berada di dalam kekosongan, tapi hati dan pikiran kami selalu diisi dan dipenuhi dengan kemurahan hati Allah, hati Kristus Yesus yang penuh belas kasihan, yang selalu menyempurnakan hidup kami
dalam bersikap untuk tetap setia melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kami, dan kami percaya segala kebaikan-Mu akan terus memenuhi hidup kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan kami, apa yang dilakukan oleh setiap orang-orang percaya-Mu, ya biarlah semuanya itu berlipat kali ganda, berbuah manis, dan terus kami dapat saling mendoakan dan mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus, pemberitaan kabar baik untuk keselamatan bagi semua orang. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dan semuanya itu kami temukan, kami dapati, dan kami rasakan, kami miliki di dalam setiap pendengaran kami akan firman Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kami doakan juga Tuhan Yesus semuanya yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku semuanya. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Salam.